Polisi dapat dilihat sebagai petugas, sebagai fungsi, dan sebagai institusi. Memahami polisi dan pemolisiannya. Polisi, kita selalu tahu apa makna polisi. Polisi dapat dilihat sebagai petugas, sebagai fungsi, dan sebagai institusi. Ketiga hal ini merupakan satu kaitan yang pada inti atau hakikatnya adalah untuk mewujudkan, menjaga, atau merawat juga keteraturan sosial. Pertanyaannya, mengapa perlu ada keteraturan sosial? Karena suatu masyarakat dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang diperlukan adanya produktivitas. Nah, produktivitas dihasilkan dari aktivitas. Dalam proses aktivitas masyarakat yang produktif tadi, ini ada hambatan, ada tantangan, bahkan gangguan-gangguan yang dapat menghambat, merusak, dan mematikan produktivitas itu. Sehingga diperlukan adanya etika, nilai, norma, peraturan, moral, dan lain sebagainya. Nah, untuk menegakkannya dan mengajak masyarakat mentaatinya, diperlukan institusi yang menangani, salah satunya adalah polisi. Pada konteks inilah kita dapat melihat dan memahami polisi ini adalah sebagai petugas, fungsi, dan institusi yang berkaitan dengan keteraturan sosial. Nah, pada konteks ini kita juga melihat dari konstitusi dan undang-undang atau peraturan-peraturan adalah keamanan. Namun demikian juga ada rasa aman. Jadi polisi ini bukan sebatas mengamankan, tetapi juga memberikan rasa aman. Ini konsep yang berbeda. Rasa aman ini boleh dikatakan keberadaan polisi ini benar-benar fungsional, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bicara polisi, bicara kemanusiaan. Walaupun itu dengan hukum, dengan kegiatan sosial lainnya. Karena polisi ini ada, atau diadakan, atau dibangun adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, untuk terjaga dan terpeliharaannya keteraturan sosial. Atau juga untuk menyelesaikan berbagai konflik berbasis kepada hukum. Yang maknanya adalah dengan hukum, dengan peraturan ini untuk membangun peradaban. Karena hukum itu simbol peradaban. Penyelesaian konflik secara beradab. Keteraturan sosial ini yang dibangun adanya sistem. Sistem-sistem bagaimana manusia sebagai makhluk sosial hidup bersama ini ada kesepakatan yang dapat ditaati. Ada kebersamaan di mana warga masyarakat yang produktif tadi bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan diharapkan bahkan meningkat kualitas hidupnya. Nah, ini keteraturan sosial tentu dibangun dengan adanya literasi. Literasi yang berkaitan dengan bagaimana baca tulis saja, tetapi juga kaitan dengan mentransformasikan pengetahuan, membangun kesadaran. Ini juga kaitannya dengan adanya mewujudkan keteraturan, memelihara keteraturan, diperlukan adanya sistem. Sistem apa? Sistem untuk menata, mengontrol, mengatasi, hingga merehabilitasi. Kalau terjadi hal-hal yang kontraproduktif atau berkaitan dengan terganggunya keteraturan sosial. Nah, sistem-sistem ini yang tentu dibangun dengan adanya secara administratif, secara manajerial, dan juga secara operasional. Karena kita bicara pemolisian merupakan ranah kerja polisi di ranah birokrasi dan ranah kepolisian, ranah masyarakat, mohon maaf. Di dua hal inilah maka polisi bekerja. Inilah yang dikatakan pemolisian. Yang dapat dikatakan secara garis besar adalah pemolisian merupakan segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan keteraturan sosial. Nah, pada konteks seperti ini tentu variasi-variasi pemolisian ini juga beragam. Tetapi inti yang dilakukan seperti itu. Nah, di dalam membangun keteraturan sosial diperlukan adanya pemahaman dan pengetahuan
atau keterampilan yang dimiliki oleh polisi. Pada dasarnya polisi ini menjadi profesional, dasarnya apa? Ilmu kepolisian. Nah, ilmu kepolisian itu ilmu apa? Ini sebagai ilmu antar bidang yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial. Masalah sosial ini kenapa dipelajari? Karena ini berkaitan dengan keteraturan sosial. Nah, pada keteraturan sosial tentu ini kaitannya dengan apa? Dengan manusia, dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. Kemudian juga berkait dengan masalah kejahatan. Karena kejahatan ini juga hal-hal yang kontraproduktif yang mengganggu keteraturan sosial juga. Kejahatan baik yang bersifat jalanan, blue collar crime maupun white collar crime yang juga dikelola orang-orang yang punya keahlian berbasis teknologi juga atau dengan peralatan yang canggih, semuanya kontraproduktif. Yang tingkatnya lokal bahkan transnasional. Yang sifatnya biasa sampai yang luar biasa atau extraordinary. Nah, disinilah tentu polisi juga perlu membangun solidaritas sosial. Karena suatu masyarakat ini diperlukan adanya suatu kebersamaan. Bagaimana polisi ini bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lainnya membangun suatu solidaritas sosial. Membangun suatu kebersamaan untuk menata keteraturan sosial. Jadi pada konteks belajar tentang masalah sosial, ini polisi juga harus memahami yang berkaitan dengan rekayasa sosial. Bagaimana mendesain, bagaimana menata, bagaimana membuat grand strategi, dan bagaimana agar masyarakat juga bisa menikmati ada solusi untuk memecah kepenatan menjadi saluran komunikasi sosial. Ini diperlukan adanya seni dan budaya. Maka kaitannya seni ini adalah rasa, olah rasa, adanya olahraga. Sehingga orang ada solusi-solusi dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjaga kewarasan. Polisi sebenarnya juga menjaga kewarasan, menjaga suatu keteraturan sosial dengan kesadaran itu kewarasan. Seni budaya ini dibangun. Juga kaitannya dengan belajar masalah sosial, kejahatan, dan juga penanganan serta pencegahan, inilah namanya juga bagian kajian kebudayaan, cultural studies. Karena kebudayaan inilah yang berkaitan dengan konsep teori, keyakinan, pemahaman, atau pengetahuan yang digunakan secara selektif dan prioritas untuk mengeksploitasi dari atau memberdayakan sumber daya. Ini juga menjadi potensi konflik. Kita bicara sumber daya, pasti akan menjadi potensi konflik. Nah, di sini tentu bagaimana polisi memahami atau membangun tadi atau mengatasi dengan tentu berbasis kepada supremasi hukum. Hukum ini menjadi panglima. Tetapi polisi bukan sebatas penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan karena konteks kepada kemanusiaan. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana proses penegakan hukum ini juga merupakan pembangunan peradaban atau penjagaan peradaban agar tetap waras tadi. Nah, konteks tadi artinya dengan kesenian budaya juga ada pembangunan peradaban. Nah, membangun peradaban dengan penegakan hukum itu menunjukkan bahwa polisi menyelesaikan konflik dengan cara-cara beradab. Apa yang dilakukan polisi dengan atau tanpa upaya paksa dalam menegakkan hukum adalah untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Juga ditujukan untuk melindungi, mengayomi korban dan mencari keadilan. Serta ini adalah untuk membangun budaya tertib, kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin akan aturan. Dan tentu ini juga berkaitan dengan bagaimana proses untuk memberikan edukasi. Konstitusi pun juga mengatakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadi katakan penegak hukum dan keadilan, karena hukum ini juga peradaban dan untuk kemanusiaan. Maka polisi sebenarnya punya kewenangan namanya diskresi. Ada alternatif dispute resolution, ada namanya restorative justice. Diskresi ini merupakan bagian penting dari kepolisian untuk juga bijaksana karena polisi ini ikon hukum, ikon peradaban, simbol hukum yang hidup. Tidak hanya law in the book, tetapi polisi simbol law in action. Artinya bahwa polisi ini mempunyai kebijaksanaan. Konteks membangun manusia dan peradaban. Ini yang harus dijaga, harus ditingkatkan dan dipahami semuanya. Bahwa garis besar adalah
mengangkat harkat martabat manusia dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan terjaminnya keamanan dan rasa aman. Nah, konteks inilah yang dapat dikatakan sebagai polisi penjaga kehidupan. Berarti polisi ini koproduser, pendukung produktivitas dan tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Seperti halnya bermain-main dengan hal ilegal, memeras, terima suap, atau lain sebagainya. Inilah konteks yang ada. Polisi penjaga kehidupan. Membangun peradaban, tadi hukum bisa diterapkan, namun juga ada keadilan, ada diskresi, ada kebijaksanaan. Yang maknanya adalah ketika keadilan tidak ditemukan, maka polisi bisa mengambil tindakan diskresi. Diskresi yang dilakukan polisi demi kemanusiaan, untuk keadilan, untuk edukasi, untuk kepentingan yang lebih luas. Tapi di luar itu sudah menjadi suatu penyimpangan yang dapat diduga sebagai tindakan koruptif. Di dalam proses belajar ilmu kepolisian tadi dikatakan tentang masalah sosial, kejahatan dan penanganannya, juga pencegahannya, hukum, penegakan hukum dan keadilan. Ini juga polisi menangani isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Isu penting dalam masyarakat ini perlu untuk menjadi suatu bagian yang ditangani oleh polisi. Isu politik, isu ideologi, isu ekonomi, isu sosial budaya, isu keamanan, bahkan isu pertahanan, isu keselamatan, dan macam-macam hal lain. Isu-isu penting inilah yang menjadi landasan polisi menanganinya, bekerja bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lainnya, lintas wilayah, lintas stakeholder, untuk bisa mengatasi atau menangani atau mewujudkan atau memelihara keteraturan sosial. Nah, pada konteks inilah polisi, kalau tadi dilihat pada pemolisiannya, ini dapat dilihat satu, berbasis wilayah. Yang kedua, berbasis kepada fungsi atau kepentingan. Yang ketiga adalah berbasis dampak masalah. Nah, tadi yang katanya isu-isu penting ini ditangani oleh kepolisian dengan melakukan pendekatan yang berbasis dampak masalah tadi. Kemudian kaitannya bagaimana polisi mengembangkan untuk pendekatannya kepada masyarakat. Konteks pemolisian secara garis besar memang ada dua. Satu model konvensional, yang kedua adalah model kontemporer. Yang kedua-keduanya ini bukan masalah benar atau salah, tetapi ketika kita melihat bahwa model konvensional ini adalah reaktif, ala fire brigade policing, bisa juga dial cop policing, motor telepon, polisi datang. Lebih pada mengedepankan crime fighter atau penegakan hukum atau law enforcement. Nah, ini bukan salah, tetapi ini konteks, kalau boleh katakan kritik-kritik para pakar kepolisian mengatakan ini tidak mencegah. Di dalam pemolisian yang kontemporer, ini yang dibangun adalah proaktif. Dari polisi bekerja bukan hanya menunggu ada masalah. Dan keberhasilan polisi bukan sebatas pada pengungkapan, tetapi manakala masalah itu tidak ada, terwujud keteraturan sosial. Yang kedua adalah membangun kemitraan, karena polisi harus bermitra, ini masyarakat makhluk sosial. Pada konteks-konteks seperti inilah yang dikembangkan oleh polisi di dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu terjamin dan terpeliharanya keamanan dan rasa aman. Dengan para pemangku kepentingan ini berarti keberadaan polisi diterima, didukung, dan mendapat legitimasi. Nah, satu hal yang berkaitan dengan polisi dan pemolisiannya ini, juga polisi yang kontemporer mengedepankan pencegahan. Nah, proses pencegahan inilah yang dilakukan polisi agar jangan terjadi masalah, memahami, bisa mengatasi potensi-potensi konflik di semua daerah atau di wilayah yang bervariasi tentunya. Pencegahan itu merupakan suatu upaya polisi menangani di bawah puncak gunung es. Bukan kuratif, tetapi memahami apa yang menjadi bagian magma potensi konflik. Nah, disinilah sebetulnya melalui seni budaya ini merupakan cara polisi juga untuk bersama-sama masyarakat mencari solusi sosial. Ini untuk komunikatif, membangun wadah-wadah yang representatif, yang bisa mewakili, terpercaya, yang bersama-sama polisi untuk mencari akar masalah dan menemukan solusinya, dan diterima semua pihak. Jadi tidak sebentar-bentar ke jalan, sebentar-bentar ribut sana sini, dan ini mengikis anarkisme. Konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, karena pada era demokrasi, syarat demokrasi ini syaratnya kecerdasan. Ketika otak kosong, perut lapar, ini tidak bisa lagi dikatakan untuk demokratis, mereka pasti akan cenderung dan gampang terpicu untuk anarkisme.
Apalagi ini sekarang era post-truth, era di mana kebohongan, pembodohan bahkan hal-hal yang tidak benar, yang dielaborasi dengan situasi dan kondisi fakta yang ada, dikemas, didesain seolah-olah menjadi suatu kebenaran dan diviralkan terus-menerus dan membuat masyarakat atau publik meyakini sebagai kebenaran. Bahkan yang membuat pun itu bisa jadi percaya dengan apa strategi yang dia lakukan. Ini yang perlu juga polisi tangani. Artinya polisi di dalam konteks membangun keteraturan sosial adalah juga adanya komunikasi sosial. Kita paham bahwa dengan komunikasi dari hati ke hati. Tadi kalau dikatakan proaktif, pencegahan, supremasi hukum, dan ini juga melakukan kemitraan. Kemitraan itu berarti komunikasi juga, artinya ada trust, membangun kepercayaan. Ini lingkupnya community kecil. Nah, disinilah yang kita juga pahami, pencegahan tadi bisa tangani, dan kita berupaya tadi meningkatkan kualitas masyarakat, tentu harus transparan, akuntabel. Akuntabilitas kepolisian adalah secara moral, niatnya memang baik. Moralitasnya dalam etika publik ini benar, bertanggung jawab. Yang kedua secara hukum, karena yang dikerjakan polisi juga berdampak hukum atau harus mengacu pada aturan. Di samping itu adalah polisi juga harus berbasis kepada administrasi, karena polisi bekerja menjadi bagian dari administrasi negara. Dan secara fungsional apa yang dikerjakan polisi ini dapat terukur, dapat dilihat fungsi, dampak, dan hasilnya. Bagaimana untuk keamanan, rasa aman, keselamatan, keteraturan, dan lain sebagainya, yang menjadi standar-standarnya. Kemudian kalau kita melihat bahwa masyarakat Majemuk Indonesia, potensi konfliknya ini besar. Kita bangsa kepulauan yang ada etnik suku, ada 17.000 lebih pulau, ada 300 lebih suku, dan banyak bahasa. Ini juga rawan dan potensi konfliknya besar. Karena banyak hal yang sifatnya primordial. Primordial itu sebenarnya yang pertama dan utama. Ini kaitannya dengan suku, agama, ras, antar golongan, dan sebagainya. Ini bisa digunakan untuk memicu, melabel, menjustifikasi, bahkan untuk menabur kebencian. Desain-desain untuk merusak keteraturan sosial ini bisa dilakukan. Nah, disinilah pemahaman. Maka pengetahuan antara suku bangsa dan hubungan antar suku bangsa ini menjadi hal-hal yang penting untuk dipahami dan dimengerti oleh polisi, karena polisi di dalam pemolisiannya ini mungkin secara prinsip bisa sama, tetapi secara implementatif atau secara pragmatisnya ini bisa berbeda, bervariasi antara satu dengan daerah lainnya. Karena keamanan dan kebutuhan rasa aman ini berbeda, tidak semuanya sama. Pada konteks inilah saya kira variasi dan pemahaman tentang masyarakat Majemuk Indonesia yang berbeda-beda ini kita harus melihat pada konteks demokratis, konteks multikultural. Yang berarti kecerdasan suatu bangsa adalah mampu menghadapi, menghargai, menghormati, dan hidup bersama di antara kebinekaan atau yang berbeda-beda. Ini satu garis bawah. Yang berarti orang yang bisa berbineka adalah orang yang cerdas, orang yang bijaksana, orang yang bisa memahami dan mampu untuk hidup beradab di antara kebinekaan itu. Kalau tadi kaitannya dengan masalah, wah polisi ini pekerjaannya kan sebenarnya hanya hukum. Kita kembali, hukum itu apa? Hukum merupakan simbol peradaban. Hukum merupakan suatu keteraturan sosial. Hukum ini juga merefleksikan manusia sebagai makhluk sosial. Hukum juga kaitannya untuk produktivitas. Hukum tadi saya katakan untuk pencegahan, untuk edukasi, untuk perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan juga supaya ada kepastian. Yang maknanya juga hukum ini berkaitan dengan produktivitas masyarakat dan untuk menjamin, untuk melindungi adanya keamanan dan rasa aman. Nah, kaitannya mungkin polisi dengan politik. Ini ada yang bertanya, polisi kan secara praktis tidak boleh berpolitik. Namun, police and politik itu memang harus diperhatikan dan harus dipahami. Karena apapun yang dilakukan dalam hidup bersama, politik ini kaitannya dengan political will, kebijaksanaan dan kebijakan yang diambil, keberpihakan kepada rakyat, kepada manusia, kepada upaya mengangkat harkat martabat manusia, membangun keteraturan sosial. Ini kaitannya dengan political will.
Karena sistem-sistem politik ini juga pada untuk menjaga, memelihara, meningkatkan, bahkan untuk berdaya tahannya suatu bangsa. Nah, amanat konstitusi adalah menunjukkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berarti konteks politik di sini adalah menunjukkan kedaulatan yang berarti juga bisa melindungi, melayani, mengayomi, dan mensejahterakan secara adil dan beradab. Ini konteks yang kaitannya dengan bagaimana memahami masalah politik, masalah kekuasaan kewenangan. Yang tentu ini bukan kepada orientasi kekuasaan dan penguasaan semata, tapi juga pertanggungjawaban bagaimana segala usaha dan upaya untuk meningkatnya kualitas hidup masyarakat, cerdasnya kehidupan berbangsa dan bernegara, terpeliharanya atau terwujudnya keteraturan sosial, terbangunnya budaya-budaya untuk patuh hukum dan seterusnya. Kalau dipertanyakan apa model-model pemolisian yang ada, ini prinsipnya ada, tapi kan satu prinsip 1000 ya. Modelnya apa? Kita lihat konteksnya. Ini bisa kita beri nama apa saja misalnya. Misalnya untuk menangani masalah lalu lintas, kita bisa mengatakan atau menamakan road safety policing. Apa itu road safety policing? Yaitu pemolisian di bidang lalu lintas untuk mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Karena lalu lintas ini juga urang nadi kehidupan, bukan sekedar gerak pindah. Gerak pindah bisa saja kontraproduktif. Nah, disinilah aman, selamat, tertib, ini juga bagian dari keteraturan sosial. Yang kedua, lalu lintas ini wujud refleksi budaya bangsa. Karena bagaimana melihat suatu bangsa, lihat saja lalu lintasnya. Ini kata Bill Clinton. Tapi kita sekarang melihat bahwa bagaimana ini refleksi budaya bangsa bisa terwujud, terpelihara keteraturan sosial, adanya kesadaran. Orang yang sadar, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, tentu juga ini refleksi tingkat modernitas, karena kita era digital, era revolusi industri 4.0, maka apa yang menjadi amanat tadi juga dapat ditunjukkan dengan berbagai sistem untuk meningkatnya kualitas keselamatan, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan adanya pelayanan yang prima. Nah, ini kualitas pelayanannya. Pelayanan kepolisian ini sebetulnya ada berkaitan pelayanan keamanan, keselamatan, pelayanan administrasi, pelayanan hukum, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan yang prima, artinya ada standar yang berkaitan dengan kecepatan. Cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Ini yang bisa kita sampaikan model, salah satu contoh. Ini road safety policing, yang tentu ke depan bisa secara IT, ada IT for safety, ada program-program lain yang mendukungnya. Kemudian juga bisa misalnya untuk memelihara di komunitas. Di dalam komunitas, sistem pemeliharanya, monggo silahkan diberi nama apa. Saya misalnya membuat nama Harmoni untuk pengamanan komunitas. Pemeliharaan keamanan yang modern dan manusiawi. Sistemnya apa? Era digital terlalu berbasis kepada back office, application, dan network. Ada artificial intelligence, ada Internet of Things, dan produk yang dihasilkan adalah bentuk infografis, info statistik, info virtual yang on time, real time, yang merupakan prediksi, antisipasi, dan solusi. Ini kalau kaitannya dengan pemeliharaan di komunitas, artinya recognize, inputting data. Nah, kaitan lain juga misalnya international policing. Ini kaitannya dengan hubungan internasional. Di antara bangsa-bangsa, juga polisi juga bekerja di sini. Karena ada transnational crime, hubungan ekstradisi, ada hubungan antar kelembagaan untuk bekerja sama, untuk edukasi, untuk benchmarking, atau mungkin bergabung dengan pasukan perdamaian PBB, ada liaison officer yang menjembatani satu dengan lainnya, dan lain sebagainya. Ini bisa dikembangkan. Jadi konteks seperti inilah yang tadi pemolisian bisa juga di level internasional. Dan yang berkaitan misalnya dengan adanya masalah-masalah yang bersifat emergensi, ini juga bisa dibangun dengan emergency policing misalnya. Masalah-masalah yang bersifat emergensi. Bagaimana polisi punya reaksi cepat? Quick response time. Dalam situasi yang emergensi, polisi bisa cepat. Karena ini akan berdampak luas. Karena manusia adalah aset utama bangsa. Indonesia daerah atau wilayah yang rawan bencana. Ini bagian dari Ring of Fire. Rawan gunung berapi, rawan bencana. Akan gempa, tanah longsor, tsunami, angin topan, banjir, dan banyak hal lainnya. Nah, di sini perlu adanya disaster policing. Model disaster policing
ini bisa model sistem transplantasi. Daerah atau wilayah yang terdampak tentu akan terganggu, tidak mungkin dia bisa berdiri sendiri. Harus ditransplantasi, harus dibantu. Inilah yang perlu dibangun, adanya sistem-sistem untuk disaster policing. Kaitannya dengan perbatasan misalnya, border policing. Indonesia ini sangat luas, perbatasannya tidak hanya darat, laut, bahkan mungkin udara. Ini menjaga kedaulatan, bangsa yang berdaulat. Kedaulatan inilah yang dijaga, harga diri, menjadi pride. Jadi artinya membatasi ini semua melalui sistem. Karena ini ada masyarakatnya, ada manusianya. Ini juga pelayanan. Semua kontak pada peradaban. Jangan terjadi konflik, jangan terjadi hal-hal yang sifatnya separatisme atau gerusan-gerusan dari luar. Kedaulatan ini tentu juga border secara fisik, tetapi ada juga border secara ideologi mungkin. Bisa dikembangkan saja. Border sosial budaya. Pengaruh budaya-budaya ini juga bisa dikembangkan. Karena suatu bangsa yang beradab adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang bisa mengajak masyarakatnya untuk beradab, untuk membangun keteraturan sosial secara beradab, dan bisa menyelesaikan konflik-konflik dan potensi konflik. Ini juga ada kaitannya mungkin pengembangan ya, menurut saya, karena Indonesia ini variatif. Sumber dayanya saya kira tidak hanya kekayaan, tapi juga keindahan. Bagaimana mengemas, bagaimana memaknai, bagaimana memarketingkan dari Indonesia untuk dunia. Indonesia superpower seni budaya, dan ke depan bagaimana membangun superpower pariwisata. Ini konteks yang kita harus tumbuh kembangkan. Nah, sistem-sistem model pemolisian ini tadi bisa beragam, bisa apa saja sesuai dengan konteksnya. Nah, disinilah perlu kreativitas. Perlu ada petugas-petugas atau dalam institusi ini menjadi institusi pembelajar, yang berarti institusi polisi ini profesional, ahli berbasis pada ilmu kepolisian yang tadi saya katakan. Juga cerdas. Arti cerdas ini adalah kreatif, inovatif, solutif, yang mampu dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, bisa mencari solusi alternatif terbaik secara efektif dan efisien. Ketika ini era digital, ini era demokratis, maka polisi ini di dalam menegakkan hukum juga tetap mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM. Konteks memberikan jaminan dan perlindungan HAM, polisi telah membuktikan secara scientific investigation. Ini dikembangkan melalui forensik kepolisian atau forensik policing, karena ini menjadi basis bagaimana identifikasi penyidikan secara elektronik, secara konseptual dan teoretikal yang dikemas dalam model sistem aplikasi atau sistem-sistem yang bisa untuk membantu dalam proses pembuktian tadi. Nah, selain cerdas, polisi juga bisa menyesuaikan situasi dan kondisi yang dinamis, futuristik. Maka e-policing menjadi bagian penting. E-policing merupakan suatu sistem elektronik untuk mengangkat model pemolisian ini pada pelayanan-pelayanan virtual. Diperlukan adanya aparat-aparat yang berbasis kepada IT, cybercop, cyber security. Pengamanan yang dilakukan polisi tidak sebatas pengamanan fisik, tetapi juga pengamanan kepada situasi dan kondisi atau lingkungan di mana. Public security, private security, industrial security, cyber security, bahkan kepada ecological security. Pada keteraturan sosial diperlukan ada namanya ketahanan sosial, daya saing. Daya tahan ini kaitannya dengan pangan, dengan kebutuhan pokok, dengan keteraturan, dengan kebutuhan-kebutuhan adab bagi seorang manusia. Ini juga dipikirkan. Bagaimana keteraturan sosial ini bisa selesai dengan baik. Nah, polisi memang justru harus dibangun dalam birokrasi yang profesional, yang berbasis kompetensi, orientasi kerja, orientasi gaji, bukan pada pangkat dan jabatan, orientasi kerja dan orientasi gaji. Konteks profesional tadi ahli, bagaimana menyesuaikan, bagaimana cerdas, ini perlu, yang paling penting adalah bermoral. Semua dibasis atas dasar kesadaran. Karena polisi ini kumpulan orang baik. Polisi ini penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Ini patriot-patriot yang harus ditanamkan kepada seluruh anggota dan juga pemahamannya kepada seluruh warga masyarakat. Polisi ini simbol peradaban. Dan tugasnya menjaga keteraturan sosial, mengajak orangnya beradab, mengajak masyarakat beradab.
Di sini juga dikatakan di era digital, di era revolusi industri 4.0 harus berbasis modern, tadi saya katakan, berbasis back office, application, dan network yang juga ada dasar pada artificial intelligence, internet of things, dan produk-produknya berisi pada infografis, info statistik, info virtual yang on time, real time, dan anytime bisa merupakan prediksi, antisipasi, solusi, dan ini bisa dilakukan, diimplementasikan pada level-level bawah. Jadi di sini ada backup system, ada sistem yang kedepankan, ada yang berbasis wilayah, berbasis fungsi, dan ada yang berbasis dampak masalah, yang semuanya dikerjakan secara profesional, cerdas, bermoral, modern, sehingga keteraturan sosial ini dibangun, polisi mendapat legitimasi, diterima, dan didukung. Dan keberadaannya ini memang menjadi ikon, menjadi simbol kecepatan, simbol kedekatan, simbol persahabatan, karena pekerja polisi ini harus cepat bereaksi dengan tulus. Nah, disinilah polisi dan pemolisiannya dibangun secara profesional, cerdas, bermoral, dan modern.